Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja untuk webinar malam ini ya. Nah, ini sudah jam 8. Untuk webinar malam ini saya yang mengisi karena Kang Lintang lagi ada di luar kota ya teman-teman. Oke, kita akan mulai. Ntar ini saya bagikan layar dulu. Oke, teman-teman. Kita malam ini akan belajar untuk membuat avatar ya, gambar avatar menggunakan AI. Nah, untuk tools AI-nya, teman-teman bisa memakai ini ya, AI Studio. Nah, di sini teman-teman ketik saja namanya AI Studio Google gitu ya. AI Studio ini. Nah, ini ya teman-teman tools AI-nya pakai Google AI Studio yang ini ya. Nah, ini halaman utamanya. Lalu di sini teman-teman pergi ke generasi media. Nah, lalu ke Imagen. Nah, di sini kita akan belajar untuk membuat avatar yang konsisten, teman-teman. Nah, untuk membuat avatar yang konsisten, di sini teman-teman bisa memanfaatkan tools AI yang sudah kita buat ya, namanya otak AI. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah tahu otak AI ini adalah tools AI pembuat prompt ya. Nah, mungkin teman-teman tahunya otak AI ini adalah prompt tools AI pembuat prompt untuk AI generate video. Tapi otak AI ini promptnya itu juga bisa difungsikan untuk menggenerate gambar juga, teman-teman. Jadi nggak hanya untuk video, tapi bisa juga untuk gambar itu. Nah, untuk membuat karakter yang konsisten, kita bisa pakai yang di menu subset mode ini. Ini ya. Kita bisa ke subset mode. Nah, di sini tinggal kita ketikkan ide cerita kita gitu. Misalnya, ini, nah, misalnya kayak gini ya. Oke, kita bisa langsung ini buat narasinya. Kita tunggu. Nah, ini kita dapat beberapa scan ya. Di sini total ada 7 scan, teman-teman. Nah, ini semuanya itu prompt. Nah, prompt-prompt ini bisa digunakan untuk video, tapi juga bisa digunakan untuk gambar juga gitu. Oke, kita langsung copy scan pertama ya. Lalu kita ke ini AI Studio. Nah, di sini karena kita mau seperti membuat film, kita bisa memilih rasionya ya. Saya akan memilih mau buat ini sebagai konten TikTok misalnya, film pendek gitu ya. Saya akan memilih rasio 9:16, teman-teman. Oke, di sini kita pakai Imagen 4 yang terbaru, tapi di sini juga ada. Nah, pilihannya teman-teman nanti bisa pilih mau yang mana ya.
Oke, kita akan pilih yang ini saja. Ini saya akan pilih yang imajin dekat, misalnya ya. Ini kita copy paste tadi semua promnya, ya. Lalu kita enter. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini scan pertama sudah jadi. Nah, kita lanjut scan kedua. Ini teman-teman bisa untuk save ya. Ini untuk download dulu gambarnya. Nah, lalu kita lanjutkan scan kedua, teman-teman. Hmm. Tips scan yang dibuat di otak AI tadi itu bersambung ya, maksudnya promnya itu bersambung gitu, nggak beda cerita gitu. Oke. Nah, ini scan kedua, teman-teman. Oke. Lalu kita coba lihat scan ketiga ya. Nah, jadi scan-nya itu bersambung gini. Cuma karakternya kok nggak konsisten, bajunya kok nggak sama. Nah, ini teman-teman perlu diketahui di otak AI untuk benar-benar membuat karakter yang konsisten. Di sini kita itu perlu yang namanya ini. Kita perlu yang namanya menjelaskan tentang karakternya gitu ya. Deskripsi tentang karakternya. Misalnya di sini kasih aja nama Budi gitu ya. Lalu di sini menjelaskan tentang deskripsi karakternya juga gitu. Kalau hanya seorang lelaki Indonesia gini, itu karakternya kurang spesifik. Jadi kita perlu menjelaskan karakter yang spesifik. Misalnya di sini kita bisa menjelaskan tentang dia memakai baju apa. Misalnya gini, hmm, misalnya gini. Oke, kita coba buat narasinya ya. Selain pakai fitur yang namanya search mode itu ada nanti namanya fitur dia spark, teman-teman. Nanti kita coba fitur lain ya, dia spark untuk membuat karakter yang konsisten tersebut. Gitu. Jadi, ini kita coba copy dulu ya. Nah, kita lihat habis ini apakah bisa karakternya konsisten. Oke, ini scan pertama. Ini kita save dulu. Lalu di sini kita coba scan kedua. Apakah scan pertama dan scan kedua bisa membuat karakter yang konsisten gitu ya. Oke, ini ada negatif prom ya teman-teman ya. Kita coba generate lagi. Oke, teman-teman, ini adegannya.
Oke, untuk warna pakaian masih abu-abu ya teman-teman, masih bisa konsisten. Oke, kita coba scan ketiga ya. Nah, ini scan ketiga teman-teman. Oke, jadi bisa seperti ini. Jadi teman-teman itu kalau mau bikin prompt yang ingin kayak mau membuat film pendek ya, yang biasanya film itu adegannya selalu berganti-ganti gitu kan. Nah, teman-teman nggak perlu menulis prompt satu persatu gitu. Kalau menggunakan otak AI ini, teman-teman cukup menuliskan idenya, nanti dia yang akan menuliskan prompt di setiap scan gitu. Nah, oke, kita coba untuk membuat karakter konsisten yang ada di menu lain ya. Cuma untuk menggunakan ide seperti ini, nah ini kita pakai coba ide seperti ya. Nah, di sini kita bisa coba selain subject model, kita juga bisa coba untuk yang ideal spot, teman-teman. Kita copy paste saja prompt yang ada di sini. Nah, ini kita tunggu ya. Nah, ideal spot itu eh, ini ya ide cerita gitu ya. Ide spot itu adalah ide cerita teman-teman. Ini bisa dijadikan prompt tapi juga bisa dijadikan sebagai oh ini ide spot itu adalah sebuah ide ya, ide alur ceritanya. Oke, kita coba kalau ide alur cerita ini dipindah ke subject mode teman-teman untuk membuatkan promptnya. Oke, kita coba ya. Misalnya ini bisa nggak dia? Oh ini namanya enggak. Kita coba namanya belum saya hapus ya. Enggak apa-apa kita coba dulu. Oke, oke. Di sini kita coba biar ini adalah prompt dari dashboard tadi yang kita ini pindahkan ke subject mode untuk membuatkan promptnya ya. Jadi dashboard itu adalah ide untuk kita eh, membantu membuat ide untuk kita ya, ide scan dapat adegan gitu. Nah, sambil menunggu itu kita coba lihat. Oke, ini adegan pertama ya. Kita coba lanjut lagi adegan kedua. Oke, kita tunggu. Nah, oke, ini adegan kedua. Jadi di sini di otak AI itu kita fungsinya adalah kita mau membuat prompt untuk
membuat kayak film gitu ya. Misalnya kayak membuat gambar yang beradegan-adegan gitu. Ya, kita coba lanjut ke scan ketiga. Nah, ini scan kedua ya. Ceritanya seorang pria yang lagi naik gunung gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau bikin kayak video film pendek gitu kan, teman-teman harus bikin prompt satu per satu per adegan gitu kan, untuk membuat gambarnya. Nah, kalau pakai otak AI, di sini teman-teman sudah tinggal ini menyiapkan narasi atau idenya saja, nanti otak AI-nya yang akan membuatkan prompt per adegannya gitu. Nah, jadi teman-teman tinggal copy paste prompt-nya lalu generate gitu ya. Oke, kita coba. Nah, jadi seperti ini. Jadi otak AI ini nggak hanya prompt-nya itu berfungsi untuk generate video, tapi juga generate gambar juga gitu. Nah, ini gambar-gambar ini bisa teman-teman download nanti dikumpulkan jadi satu tuh. Jadilah film gitu ya. Nanti digenerate menggunakan AI video, nah tinggal jadi film deh. Hmm. Oke, kita coba promo yang lain ya. Ini idenya itu kita tadi pakai ini ide dari IDEA Spark ya. Jadi menunya itu di sini ada IDEA Spark, yang dimana di sini tuh kita dibantu untuk membuatkan alur cerita. Lalu untuk subject mode ini kita bisa selain menggunakan ide dari IDEA Spark, ide cerita dari IDEA Spark, kita bisa langsung mengetikkan saja ide kita sendiri secara singkat gitu. Misalnya contohnya saja dikejar misalnya mau gitu ya. Nah, misalnya kayak gini, idenya sederhana ya, tapi kita nanti di sini mata AI akan membuatkan semua promnya per adegan gitu. Oke, kita coba. Oke, ini kita tunggu dulu ya teman-teman. Dia lagi mikir nih adegannya nih. Oke, nah ini adegannya sudah jadi. Kita tinggal ini mengcopy paste semuanya kayak tadi gitu. Nah, kalau misalnya ini di copy paste ke VO3, misalnya teman-teman yang punya VO3, nah itu bisa banget langsung ada suaranya ya. Insya Allah nggak pernah gagal teman-teman untuk peran yang ada di otak AI ini kalau masalah suara nggak pernah gagal. Gitu. Selalu bisa muncul suaranya. Gitu. Oke. Ini adegan pertama. Nah, oke, kita coba adegan kedua ya. Gimana scan-nya gitu. Nah, ini dia gambarnya kartun ya. Nah, kita coba pakai imagen yang lain ya, teman-teman. Di sini ada beberapa pilihan imagen, jadi kita coba imagen yang lain gitu. Kalau misalnya imagen yang satunya itu gagal, kita coba imagen yang lain. Nah, oh, ini modelnya kayak 3D ya. Oke, kita coba imagen satunya.
Nah, ini realistik. Oke, ini adegan kedua. Lalu coba kita lanjut adegan ketiga. Nah, ini adegan ketiga ya. Oke, lanjut. Kita coba adegan ke. Cuma di sini karakternya masih belum bisa konsisten ya teman-teman. Nah, untuk membuat karakter konsisten, kita pakainya yang ini. Kita ke aset dulu, menu aset ya. Di sini aset itu adalah menu kita untuk membuat karakternya dulu. Nah, ini salah satu karakter yang saya simpan ya. Tapi kita coba menggunakan karakter lain, misalnya usianya misalnya ini. Nah, di sini untuk membuat karakter ya. Nanti ini yang from ada karakternya ini nanti pakainya yang manual mode teman-teman. Rambut hitam. Oke, ini kita lewati saja. Ini bisa dilewati ya. Oke, kita coba simpan karakternya dulu. Oke, ini kita sudah simpan karakter. Lalu kita coba ini ke manual mode ya teman-teman ya. Nah, misalnya ini, lalu di sini kita bisa pilih karakter teman-teman. Berarti kita mau karakter yang gede ya. Nah, nah, di sini teman-teman bisa eh, tambahin juga ya. Di sini karakteristiknya itu teman-teman bisa tambahin juga biar lebih spesifik. Ini kita akan lebih perjelas ya. Oke, ini bisa dilewati saja. Lalu di sini ini teman-teman bisa pilih objek, tapi kita lewati saja ya. Nah, ini stylenya kita pilih yang realistik ya teman-teman. Ini tadi hutan. Oke, bisa di ini eh, pergerakan kamera ini nggak usah kita pakai yang sudah saja ya, karena ini gambar. Jadi nggak teman-teman di sini menunya itu nggak harus semuanya diisi ya, tergantung kebutuhan gitu. Bisa teman-teman lewati ya. Ini nggak perlu diisi semua gitu ya. Kita nggak perlu audio karena ini gambar ya. Nah, oke, kita coba hasilkan promnya. Nah, ini teman-teman sudah jadi. Nah, ini ada dua tipe prompt teman-teman. Di sini ada prompt utama, di sini ada saran
scan lanjutan gitu. Nah, saran scan lanjutan ini seperti yang tadi yang ada di subjek mode ya, di setiap scan. Nah, yang kalau teman-teman mau bikin video yang hanya satu kali generate, bisa pakai yang ini, prompt yang satu ini. Tapi kalau teman-teman mau bikin kayak dijadikan film yang bersambung, nah pakai ini. Nah, saran scan selanjutnya ini. Hmm, ini bisa nih untuk bikin karakter apa itu yang konsisten. Kita coba ya. Ini langsung kita pakai yang saran scan selanjutnya. Nah, ini kita copy paste satu persatu setiap scan-nya gitu. Ini kita blok scan satu, kita copy paste. Sambil nunggu kita persiapkan fotokopi yang scan kedua ya. Oke, kita coba ini scan pertama tadi ya. Kita coba scan kedua, apakah bisa konsisten gitu. Bisa lebih konsisten dari yang tadi gitu ya. Nah, konsisten ya teman-teman ya karakternya ya. Bisa nih. Nah, oke, scan ketiga lanjut. Ini bisa digunakan di itu ya, di apa, di VO3. Cuma kalau VO3 ini teman-teman harus melengkapi semua gitu ya. Ini saya ada yang saya loncatin karena saya hanya membutuhkan prompt untuk gambar gitu. Kalau prompt untuk video tadi ya harus dilengkapi ya, kayak pengambilan gambar, pergerakan kamera, dan dialognya gitu. Itu kalau pakai video. Ini karena saya pakai gambar, tadi ada beberapa menu yang saya loncatin gitu. Karena menyesuaikan saya mau bikin prompt untuk gambar atau prompt untuk video gitu ya. Nah, jadi otak AI ini bisa bisa semua bentuk prompt ya. Hmm, itu, karakternya masih konsisten ya teman-teman ya. Hmm, kita coba masukkan keempat nih. Hmm, oke, masih konsisten teman-teman. Kayak gini ya, untuk membuat promptnya kalau pakai otak AI itu. Jadi kita cuma perlu menyiapkan ide, membuat karakternya, menyiapkan ide, tinggal klik-klik saja nanti promptnya ini otak AI yang membuatkan gitu. Tapi kalau teman-teman mau pakai cara manual, pakai ChatGPT bisa. Cuma memakai itu format prompt. Nah, bentar ya. Oke, sambil menunggu ini kita pakai ChatGPT untuk membuat promptnya. Kalau pakai ChatGPT perintahnya bisa seperti ini. Nah, ini ya, dimulai dari ide ya, dulu ya. Ide ceritanya dulu, baru bisa bikin promptnya. Eh, Peradakan seorang
Nah, ini kita harus ini ya mengetikkan semua ciri-cirinya gitu. Misalnya perjalanan. Hmm, Oke, kita coba. Ini kalau mau buat yang manual ya. Nah, ini dia membacanya dikira saya mau bikin adegan untuk VO ya. VO 3 ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba lanjutkan saja. Nah, sekarang kalau sudah ada adegannya ini, kita suruh untuk mengubah semua adegan ini menjadi bentuk prompt gitu ya. Prompt untuk AI text text to image ya. Nah, oke. Nah, adegan satu, adegan dua. Nah, ini teman-teman. Nah, cuma di sini kalau teman-teman perhatikan promptnya, kalau di ChatGPT ya, ini ada kesalahan prompt yang dimana ini nanti akan berpengaruh terhadap konsistensi karakternya. Ke teman-teman perhatikan kalau pakai ChatGPT ini eh, hanya adegan satu yang menyebutkan deskripsi apa deskripsi karakternya gitu. Tapi untuk adegan 2, 3 dan selanjutnya dia nggak menjelaskan deskripsinya gitu. Sehingga nanti ini akan menyebabkan tidak ada konsistensi karakternya. Nah, makanya kita di sini perlu untuk ChatGPT ini kita perlu perbaikin untuk promptnya. Ini kalau pakai ChatGPT ya kita perlu menelaah dulu nih. Kita perlu meneliti dulu apakah sudah benar atau enggak promptnya. Apalagi kalau kita mau bikin prompt yang per adegan yang dimana itu kita perlu adegan yang konsisten karakternya. Nah, ini baru bisa dipakai promptnya, teman-teman. Oke, ini kita coba ya. Oke, kita coba prompt dari ChatGPT. Nah, ini dari ChatGPT ya. Oke, kita coba lanjut adegan duanya. Oke, ini saya dulu.
Oke. Jadi ini adegan dua ya tadi. Oke, kita lanjut lagi. Kita coba adegan tiga. Jadi kayak gitu, untuk membuat prompt yang karakter konsisten di ChatGPT-nya ya. Kalau mau yang konsisten karakternya, maka harus menjelaskan secara spesifik karakternya. Semakin spesifik deskripsi karakternya, maka semakin konsisten gitu, teman-teman. Kayak gini ya, untuk membuat prompt yang kalau di ChatGPT. Misalnya teman-teman mau lebih spesifik kayak bentuk wajahnya, nah itu juga lebih bagus gitu. Warna kulitnya, apakah mau yang putih, sawo matang gitu ya. Itu bisa lebih bagus. Semakin spesifik deskripsi karakternya semakin bagus, semakin konsisten. Nah, ini lumayan konsisten ya untuk karakternya. Hmm, Ini kalau mau teman-teman mau bikin video, nanti mau diubah ke video ya, cerita film atau film short gitu ya, cerita video yang bersambung gitu. Oke, sambil ini sekalian kita coba ya, uji coba ini prompt yang ada di otak AI ini untuk bikin video untuk VO3-nya ya. Oke. Tapi di sini kita benahi dulu promptnya, teman-teman. Sekarang kita benahi dulu promptnya untuk lebih spesifik. Karena kita membutuhkan video, maka kita perlu yang lebih spesifik gitu. Nah, di sini di style video kita lengkapin, di kamera juga kita lengkapin ya. Saya mau yang tracking shot, mengikuti gerakan subjek ya. Lalu fokusnya pakai yang ini. Nah, ini saya nggak perlu. Oke, ini audionya. Nah, ini teman-teman kalau mau nambahkan dialog ya. Atau mungkin kalau teman-teman nggak bisa mengarangkan dialognya ya nggak apa-apa. Kita coba membiarkan ini dulu yang mengarangkan sendiri dialognya. Karena tadi ada satu karakter mungkin monolog kali. Kita coba monolog ya. Dialog aja deh. Kita coba. Nah, ini mode suaranya. Kalem lah. Nah, kita coba aja deh. Oke, suara lingkungan angin ya. Angin. Harimau. Terus apa lagi? Karena di hutan suara burung ya. Suara. Misalnya kayak gini. Oke, kita coba ya. Misalnya kayak gini. Bentar, ini saya lihat dulu. Ini kita coba untuk membuat prompt yang video ya, VO3-nya. Oke, sambil nunggu ini kita buka VO3-nya.
Nah, oke, ini sudah jadi setiap karakternya. Kita coba yang bagian manual mode ini apakah bisa untuk VO3 gitu ya. Ntar ini saya lihat dulu. Oh, nggak ada dialognya ya, karena kita nggak masukkan dialog tadi. Saya nggak tahu nih, masukkan dialog apa nih. Oke, kita coba masukkan dialog aja deh. Ini teman-teman bisa tambahkan terus ya baris dialognya ya. Nah, dialog satu, dialog dua gitu ya. Oke, kita coba. Hmm, kita coba ya. Kali ini masih belum ya, ini masih berubah teman-teman. Kita tunggu dulu. Nah, oke. Nah, ini dialognya langsung di scan satu ya. Oke, kita coba saja satu persatu teman-teman. Nah, ini ada fitur baru ternyata teman-teman ya. Di sini ada fitur baru. Kita bisa VO3 ini sekarang bisa memasukkan gambar ya teman-teman. Image to video. Nah, bisa teman-teman lihat ini ada fitur baru ternyata. Jadi kita bisa memasukkan image to video ya, bukan hanya text to video. Oke, bentar kita coba dulu text to video ya. Nah, ini ada fitur baru nih. Oke, sambil kita tunggu yang ini, kita coba lihat lagi promnya ya. Nah, ini teman-teman sudah disediakan promnya sampai scan 7 ya. Untuk kotak AI ini rata-rata semua scan-nya itu scan sampai 7 scan ya totalnya ya, yang dikasih gitu. Nih, ini sekalian kita copy paste scan 2-nya. Ini apa ya artinya ini? Bentar. Saya nggak paham bahasa Inggris teman-teman, maaf ya. Dan mungkin ini ya, apalagi full kali ya. Ah, ternyata VO3 lagi full teman-teman. Lagi banyak yang pakai gitu. Makanya gagal ya. Bukan gagal karena promnya ini, tapi karena banyak yang pakai sekarang. Ah, ya. Kalau gitu kita harus coba lagi sampai berhasil teman-teman.
Sekarang jam-jamnya lagi full pemakaiannya ya. Mungkin harus subuh-subuh kali ya, kayak yang lainnya gitu, harus subuh-subuh biar dapat antrian gitu. Apalagi ini sekarang ternyata sudah ada fitur baru yang VO3, image to video. Jadi bisa banget bikin karakter yang konsisten gitu ya. Oke, ini kayaknya bisa nih. Oke, kita tunggu ya. Sambil kita nunggu ini, saya jelaskan dulu fitur-fitur yang ada di otak AI ya. Nah, di sini teman-teman bisa menyimpan prompt ya. Di sini, jadi nggak perlu takut promptnya itu hilang gitu. Kalau misalnya teman-teman mau lanjut besok, karena kan VO3 kan terbatas tuh. Setiap harinya kan terbatas, mau lanjut besok, tapi teman-teman nggak mau kehilangan promptnya. Nah, bisa di sini, disimpan gitu. Nah, di sini ada bank prompt. Ini isinya adalah prom-prom yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini ya, nah, semua prom yang kita buat itu nanti disimpan di sini di bank prom. Ini fiturnya itu selain manual mode tadi ada yang namanya marketing mode. Marketing mode ini bila teman-teman mau bikin video promosi. Nah, kayak contohnya yang kamu tentang buat promosi piring sama promosi obat itu ya. Nah, itu pakainya yang marketing mode, teman-teman. Cara pakainya mirip sama yang manual ya. Di sini tujuannya itu apa? Cuma di sini tuh ada tambahan menu harus menjelaskan produknya itu tentang apa gitu. Dan kita coba lihat nanti. Oke, ini sudah jadi. Dan ini suaranya belum belum tak nyala ini. Hmm, There's a tiger. What is that sound? Help! There's a tiger. bahasa Inggris tadi. What is that sound? Help! There's a tiger. What is that sound? Help! There's a tiger. Kita coba kalau semisal kita pakai satu mode aja ya. Kalau satu mode biasanya berhasil. Ini manual mode tadi. Kita coba yang kalau prompt dari satu mode ya. Nah, ini kalian kita coba cari yang ada dialognya ada nggak? Oh, ini semuanya nggak ada dialog ya, kita nggak memasukkan dialog tadi. Oke, nah ini kita pilih bahasa dulu, bahasa Indonesia. Ini karena kita tadi nggak pilih bahasa jadi nggak ada dialognya. Oke, kita coba yang ada dialognya dipakai satu mode, soalnya antara satu mode dengan manual mode tadi ciri khas promnya itu beda ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat tadi ciri khas promnya itu beda. Oke, sekarang kita coba bentar, kita cari yang ada dialognya ada nggak ya. Nah ini ada alhamdulillah, dan oh nggak ada ya. Cuma ada alhamdulillah doang. Oke, kita coba ya.
nggak apa-apa kita coba aja. Cuma kita bahasa Indonesia ya. Nah, misalnya apakah prom ini kali ya kita coba isi bagian dialognya pakai bahasa Indonesia. Apakah VO3-nya bisa itu bikin dialog yang langsung pakai bahasa Indonesia. Misalnya kayak ini, jadi kita coba apakah berhasil jadi bahasa Indonesia gitu. Sambil menunggu ini kita coba untuk ini benar apa image to video. Bentar, ini kita buat dulu deh gambarnya. Saya lupa. Aduh, ini kita nggak kebagian antrian ternyata teman-teman. Nah, ini saya uh, generatkan lagi ya. Bentar, ini saya ke Bang Prom dulu. Nah, bentar, ini ya. Ah, ini. Nah, ini kita coba bikin gambarnya dulu. Nanti kita coba tuh generate di VO3 fitur barunya VO3. Aduh, lagi ini nih teman-teman, lagi full ya, full pemakaiannya. Malam-malam gini agak repot ya teman-teman. Soalnya lagi full pemakaiannya. Susah dapat antriannya teman-teman. Oke. Untuk promnya kita pakai prom yang sama ya, cuma kita pakai prom yang ada ini dialognya. Masih nggak bisa ya. Oke, kita langsung coba yang ini aja deh. Image to videonya. Oke, ini saya download. Ini saya download dulu. Ini. Nah, ini karena tadi hasil yang sebelumnya pakai prom ini tuh bahasa Inggris, kita coba kasih perintah agar ini pakai bahasa Indonesia.
misalnya kayak gini. Nah, kita coba nggak ada antriannya, mudah-mudahan dapat antrian ya teman-teman. Oke, kita tunggu saja teman-teman, 1 sampai 2 menit. Kalau lama gini kita berarti dapat antrian teman-teman. Kalau lama gini kita berarti dapat antrian. Kita tunggu saja ya. Masih belum datang dulu. Kita tunggu dulu. Nah, oke, kita coba lihat hasilnya. Ada apa itu? Tolong. Nah, Ada apa itu? berhasil teman-teman. Sekarang bisa ya ini Ada apa itu? benar image. Nah, Ada apa itu? dari hasil gambarnya. Ini masih Ada kurang apa itu? tajam teman-teman. Mungkin juga perlu mentajamkan lagi biar tidak Ada apa itu? terjadi perubahan. Ini wajah karakternya agak gimana? Agak ngeblur gitu teman-teman. Ada apa itu? Tolong. Bisa dari gambar ke video plus suaranya ya. Ada apa itu? Tolong. Ini bisa juga nih. Itu barunya VO3. Iya, kurang tajam. Mungkin karena ini masih baru nih. Ini saya baru sekarang nih tahu nih fiturnya VO3. Nah, baru saat sekarang nih Ada tahu apa itu? sudah ada tambah. Jadi VO3-nya ini perlu meningkatkan lagi nih ketajaman gambarnya. Ada apa itu? Tolong. Kalau gambarnya itu tajam, nggak ada perubahan ini sih, nggak ada perubahan bentuk wajah. Cuma karena gambarnya kurang tajam, akhirnya wajahnya itu ngeblur. Jadi ini VO3-nya masih perlu pengembangan lagi. Ini saya baru tahu sekarang ada fitur ini. Jadi ini masih baru banget ya. Soalnya lusa kemarin nggak ada, masih nggak ada nih. Sekarang kita coba download deh. Kita coba download. Ada apa itu? Tolong. Masih kurang tajam nih. Apa itu? Tolong. Ini berarti VO3-nya masih perlu pengembangan di penajaman gambar ya. Biar nggak ada ini, nggak apa, mukanya nggak berubah.
dan nggak ada. Oke, gitu ya teman-teman ya, Apa itu? membuat gambar atau video kalau pakai prompt yang ada di otak AI dan pakai prompt yang ada di ChatGPT gitu. Oke. Bagi teman-teman yang mungkin kesulitan membuat prompt, bisa ini ya, bisa mendapatkan akses otak AI-nya dengan harga 79, maaf, dengan harga 79.000 teman-teman untuk akses otak AI-nya. Ini otak AI ini juga akan terus dikembangkan ya, karena ini ada fitur baru ternyata di apa Google I/O. Mungkin ini otak AI nanti akan dikembangkan lagi nih sama Kanenta mungkin ya. Ada fitur baru. Sebelumnya gak ada nih Idea Spark ini, sebelumnya belum ada. Sekarang ada Idea Spark untuk membantu membuat alurnya, membuat alur cerita yang dimana jika teman-teman tidak biasa pakai ChatGPT bisa membuat prompt-nya di ChatGPT, tapi alur ceritanya dari otak AI. Jadi itu bisa kolaborasi kayak gitu. Nah, ini juga ada otak AI namanya image detector. Ini itu adalah untuk membuat image ke prompt gitu. Kalau teman-teman mau menemukan sebuah gambar yang menarik tapi nggak tahu promptnya, nah bisa pakai analisis image detector gitu. Nah, kita coba. Nah, ini untuk membuat dari gambar ke prompt gitu, untuk mengetahui prompt dari gambar ya. Image detector ini kita coba dulu. Nah, ini teman-teman. Nanti tinggal disempurnakan saja ini laki-laki dari mana gitu. Nah, lalu di sini juga ada marketing mode ini untuk membuat eh, apa ya, video promosi. Cuma di sini ada yang namanya, nah, penjelasan produk ini maksudnya jelaskan produknya itu apa. Ini nama produk ya, ada nama produk, tujuannya apa ya, apakah untuk meningkatkan brand atau launching produk atau edukasi market atau rebranding gitu ya. Jelaskan produknya itu bentuk kemasan gimana gitu, apakah kemasan botol, apakah kemasan kotak gitu ya, atau kemasan kaleng. Nah, itu di sini. Nah, lalu untuk yang fitur lainnya sama. Di sini juga ada CTA. CTA-nya itu, nah, apakah kunjungi website atau DM kami gitu ya, atau telepon ke nomor ini, hubungi gitu. Nah, ini juga ada kayak promosi. Nah, ini apakah alat dokumenter, apakah alat laptop gitu ya. Nah, di sini ada tambahan gitu. Nah, ini ya. Jadi ini ada untuk marketing mode. Nah, untuk yang lainnya sama kayak manual mode ya. Cuma di sini ada tambahan kayak visual sama deskripsi produknya gitu. Kalau marketing mode, yang nantinya kalau marketing mode itu hasil videonya itu kayak yang sudah kami bintang buat seperti ini. Nah, mana? Oh, ini video piring atau video. Aduh, capek aku. Piring kok gampang pecah gini sih? Gak niat banget bikin piring. Loh, mending pakai piring sakti aja, Mbak. Gak gampang pecah, awet banget. Oh, piring sakti, baru tahu saya. Ini dia piring sakti Mak-Mak. Piring anti pecah Super Ceria. Bisa jatuh, bisa kelempar, tapi pantang menyerah. Jangan lupa ya, piring sakti. Biar dapurmu gak berisik lagi. Loh, ini piring dari mana sih? Tahan banting begini, kayak hati saya dulu pas. Itu contohnya teman-teman. Kalau pakai yang marketing mode. Oke, itu ya teman-teman. Untuk webinar malam ini, cara membuat prompt untuk
menghasilkan gambar avatar yang realistik menggunakan AI Studio atau avatar yang konsisten gitu. Dan untuk menggenapnya di VO3. Oke, gitu ya teman-teman ya. Untuk webinar malam ini, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.